Selamat selamat malam semuanya. Selamat berkumpul kembali malam hari ini kita akan berbicara tentang doa petisi dan doa syafaat. Karena ini adalah pengajaran wajib untuk orang-orang yang mengambil komitmen di eh, pre-ministry, tapi ini juga baik untuk semua tim karena kita adalah persekutuan doa. Jadi doa adalah basic atau dasar bagi kita sebagai tim. Nah, kita sering mendengar doa-doa. Doa itu apa? Ada doa macam-macam. Yang saya mau ambil saat ini adalah doa petisi dan doa syafaat. Apa itu doa petisi? Doa permohonan. Ya, doa petisi adalah Kan kalau lu mau ngomong itu lu buka, bukan dicoret. Buka. Nih. Lu tolong tolong di itu ya. Jadi doa petisi adalah doa permohonan. Di dalam doa permohonan itu kita berdoa misalnya di misa ya. Di misa kita sering melakukan doa permohonan atau doa petisi. Terus lalu di dalam doa misalnya kita melihat orang terus kita merasa kita perlu mendoakan mereka di rumah sakit kah atau melihat orang yang sengsara pengemis atau apa, kita bisa waktu itu mendoakan mereka. Atau pernah juga orang yang melihat di perapatan jalan sering terjadi kecelakaan, lalu pada saat dia lewat di perapatan itu dia berdoa. Supaya di perapatan itu roh-roh itu yang gentayangan yang meninggal karena kecelakaan di sana mendapatkan damai supaya dia pergi ke rumah Bapa. Lalu mereka orang itu berdoa di sana. Dan setelah itu selesai, ya. Perapatan itu menjadi jarang terjadi, tidak lagi terjadi kecelakaan. Itu doa permohonan, doa petisi. Dan itu adalah doa yang sekali dilakukan. Ya. Seperti kita juga kalau di PD-PD sering berdoa kan untuk orang-orang. Nah, itu hanya sekali, ya. Nah, kalau dalam doa petisi atau permohonan ini Allah bekerja untuk kita. Jadi kita mendoakan mereka, lalu Allah bekerja. Itu doa petisi. Lalu doa syafaat. Apa bedanya dengan doa syafaat? Doa syafaat itu biasanya lebih besar skopnya, lebih luas jangkauannya. Jadi bukan sekedar keperluan pribadi aja. Ya, lebih luas skopnya. Nggak cuma keperluan pribadi. Lalu ada desakan untuk berdoa. Misalnya untuk mendoakan siapa gitu ya yang katakan saat ini kita di sini di komunitas ada yang sakit COVID misalnya. Lalu kita berdoa. Nah, doa itu bukan doa permohonan tapi doa syafaat karena dilakukan untuk kelompok ya, untuk komunitas dengan wujud yang lebih besar. Ya, mencakup lingkup yang lebih besar. Dan di dalam doa syafaat itu Allah bekerja melalui kita. Ya, Allah bekerja melalui kita. Kalau di dalam doa permohonan Allah bekerja untuk kita, kalau kita doa syafaat Allah bekerja melalui kita di dalam doa syafaat itu. Di dalam doa itu Allah bekerja melalui doa kita itu. Ya. Terus di dalam doa syafaat karena tadi saya katakan lebih luas cakupannya, jadi itu termasuk di dalam karya penyelamatan Allah. Di dalam rencana Allah menyelamatkan manusia, memberikan damai sukacita, memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan, itu doa syafaat. Di dalam doa syafaat kita melibatkan pujian, penyembahan, dan permohonan. Jadi di dalam pujian penyembahan itu kenapa kita lakukan pujian penyembahan? Karena dengan pujian dan penyembahan hadirat Allah hadir. Di dalam hadirat Allah hadir, maka hadiratnya itu akan memberikan, mengabulkan atau memenuhi permohonan kita. Dan doa syafaat itu tidak dilakukan hanya sekali, tapi terus-terusan berkesinambungan sampai doa yang kita doakan itu kita lihat hasilnya. Next. Next, please. Nah, di dalam doa syafaat, ayatnya
ayatnya adalah Lukas 1. Tolong slide berikutnya. Lukas 1 ayat 46 sampai 48a. Di situ dikatakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Saya ambil yang terjemahan bahasa Inggris ya. My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God, my Savior, for he has looked with favor on the lowliness of his servant. Jadi kata-kata yang saya kasih tanda hitam tebal ini, kita lihat ya. Balik ke slide sebelumnya. Magnifies. Magnifies itu artinya apa? Kalau magnifying glass, kaca pembesar. Kalau kita lihat ya kaca pembesar ya. Kaca pembesar itu gunanya bisa kita pakai untuk misalnya gini, matahari lalu kita kasih kaca pembesar lalu di bawahnya kertas. Oke? Silakan matiin aja slideshow-nya. Kaca pembesar. Slideshow-nya tolong dimatiin, Madik. Apanya sih? Sorry. Slideshow-nya dimatiin. Oke. Kaca pembesar. Ini kaca pembesar ya. Ini sinar matahari. Ini sinar matahari. Lalu ini kita taruh kertas di bawah. Kaca pembesar, kertas, lalu ini sinar matahari. Lalu kita arahkan kaca pembesarnya di matahari supaya nanti sinar yang matahari yang tembus kaca pembesar itu nyorot di kertas yang ada di bawah kaca pembesar. Lama-lama kertas ini akan kebakar. Betul ya? Pernah tahu kan itu? Jadi matahari, kaca pembesar, lalu kertas. Dan kertas itu lama-lama akan kebakar karena matahari ini kita kumpulkan di kaca pembesar ini, dan kaca pembesar ini menembuskan panas matahari ke kertas itu supaya kertas itu kebakar. Itulah yang dimaksud dengan magnify. Memuliakan. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Memuliakan. Jadi pada saat kita menjadi pendoa syafaat, kita menjadi kaca pembesar atau perantara antara rahmat Allah dengan orang yang kita doakan. Ingat ya, gampang sekali untuk mengingatnya. Jadi kaca pembesar, kita adalah pendoa syafaat adalah kaca pembesarnya Allah, atau perantara yang akan dipakai Allah melalui, tadi saya katakan, jadi kuasa Allah itu melalui kita, lalu tembus ke bawah, membakar kertas itu, umat-umat itu. Itu adalah pendoa syafaat. Ya, Allah bekerja melalui kita, lalu memberkati umatnya melalui kita. Ya, jadi kita fokuskan rahmat Tuhan melalui kita ke umat. Itu ya maksudnya ya. Itu yang dimaksud dengan magnifies. Ya, jadi Allah kita mengundang Allah untuk intervensi karena kerahimannya. Kita minta Allah karena kerahiman Allah. Kita mengundang kerahiman Allah untuk intervensi di dalam doa kita atau di dalam kebutuhan umat dengan rasa syukur. Ya, dengan rasa syukur ya, tadi ada di dalam ayatnya adalah dengan memuliakan Tuhan, bergembira. Ya, rejoices in God. Dengan bergembira dan dengan kerendahan. Lowliness, kerendahan hambanya. Jadi Maria adalah hamba. Dia menyebut dirinya hamba. Kalau bahasa Inggrisnya lowliness, low, sangat-sangat rendah. Jadi kita ini adalah orang yang sangat-sangat rendah. Pendoa syafaat bukan orang yang luar biasa. Bukan. Pendoa syafaat adalah orang yang memposisikan dirinya sebagai orang yang paling rendah. Lowly, hamba. Ya. Sangat rendah sebagai pelayannya, sebagai hambanya.
Itu sifat dari atau karakter yang harus ada di dalam seorang diri pendoa syafaat. Memuliakan Tuhan dengan bergembira dan keyakinan percaya bahwa karena kerahiman Allah akan bekerja melalui kita memberkati umatnya. Karena kerendahan kita, karena kita ini hamba, karena kita ini nggak punya apa-apa, karena kita ini hanya saluran. Kaca pembesar aja kita nggak punya kekuatan apa-apa untuk memberkati atau menyelamatkan umat Tuhan. Tapi kita hanya alat aja. Kaca pembesar, kalau nggak ada matahari nggak bakal bisa membakar kertas. Kalau nggak ada matahari ini kaca pembesar nggak ada gunanya, tinggal dibuang doang. Itulah pendoa syafaat. Ya. Lalu saya mau mengambil satu perikop, ya perikop yaitu kita tahu sekarang bahwa sikap dari pendoa syafaat, sikap pendoa syafaat yang harus ada di dalam diri kita adalah tadi ya memuji Tuhan, bergembira dan merendahkan diri kita. Kita ini hamba. Dan sikap dari kita yang harus ada adalah kita menyatukan diri dengan Yesus. Kita tahu semua Yesus adalah perantara. Yesus menjadi perantara yang mendamaikan umat manusia yang terpisah dari Allah Bapa karena dosa. Yesus menjadi perantara, melalui Yesus kita dipersatukan kembali dengan Allah Bapa. Betul ya? Yesus adalah perantara dalam hal ini, menyatukan umat yang berdosa kepada Allah Bapa. Ya, jadi pendoa syafaat adalah menyatukan diri dengan Yesus dengan mempersembahkan pujian dan syukur kita kepada Allah Bapa dan ikut ambil bagian dalam sengsara dan penyaliban Yesus. Ya, jadi sebagai pendoa syafaat ada harga yang harus kita bayar. Seperti Yesus menjadi perantara, ada harga yang harus Yesus bayar. Ya, mempersatukan diri dengan Yesus karena Yesus adalah perantara, pendoa syafaat kita, lalu kita juga menjadi pendoa syafaat, mempersatukan diri dengan Yesus dalam pujian dan syukur kita kepada Allah Bapa dan ikut ambil bagian dalam sengsara dan penyaliban Yesus. Berarti ada pengorbanan, ada yang harus kita bayar untuk menjadi pendoa syafaat. Pendoa syafaat adalah orang yang bekerja di balik layar. Kita nggak akan menjadi seperti WL atau pembicara atau pengajar atau MC atau apapun lah, pemain musik dan sebagainya. Kita nggak akan kelihatan sama umat. Kalau pendoa syafaat semuanya ada di belakang layar, tidak kelihatan, tetapi sangat-sangat diperlukan. Ya, tugasnya sangat-sangat mulia, tapi nggak tenar gitu loh. Ya, itu pendoa syafaat. Oke. Lalu pendoa syafaat itu sangat dibutuhkan karena apa? Di dalam Matius 15 ayat 36 dikatakan, sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, Yesus ya, dan mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Di sini ya, Yesus membuat mujizat dengan 7 roti dan ikan. Dia mengucap syukur dulu, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Murid-muridnya ini yang memberikannya kepada orang banyak. Jadi bukan Yesus sendiri yang memberikan. Kenapa Yesus atau Tuhan memerlukan perantara pendoa syafaat ini? Ya, Yesus nggak bisa tuh bagiin tuh ke 5.000 orang itu, nggak bisa. Dia perlu kita, dia perlu murid-muridnya yang membagikan itu kepada orang banyak. Ya, di Lukas 23 ayat 34 sampai 35, sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Berekia, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Allah mengirim
para nabinya, orang-orang bijaksana, ahli-ahli Taurat untuk menjadi perantara dari Allah Bapa untuk menyampaikan kehendaknya, untuk menyampaikan perintahnya. Itu dari zaman dulu udah ada para pendoa syafaat, ya. Nah, sekarang kita membahas tentang fungsi dari pendoa syafaat. Pendoa syafaat itu adalah perantara, seperti saya katakan, perantara atau penengah, ya, perantara atau penengah. Di dalam Kejadian 18 ayat 22 dan 33, ayat 22 sampai 33 itu bercerita tentang Abraham yang menjadi pendoa syafaat bagi Sodom dan Gomora. Betul ya? Pada saat itu Abraham, Allah bilang dia akan menghukum Sodom dan Gomora karena dosa-dosa mereka. Lalu Abraham negosiasi sama Allah. Dia bilang, kalau misalnya Tuhan ada 50 orang aja yang benar atau yang baik di Sodom dan Gomora, apakah kamu akan menghancurkan juga Sodom dan Gomora? Terus Allah bilang, oke, kalau ada 50 orang, selamat itu kota. Lalu si Abraham bilang, oh, walaupun aku ini debu atau abu dan abu, semisalnya kalau kurang dari 5, dari 50 ini, apakah kamu akan menghancurkan juga kota itu? Allah bilang apa? Oke, kalau ada 45 orang di kota itu yang benar, aku bebaskan kota itu. Lalu Abraham memberanikan diri lagi bilang apa? Tuhan, kalau 40 orang gimana? Tuhan bilang, oke, 40 orang aja ada yang benar, saya bebaskan mereka dari hukuman. Lalu Abraham bilang apa? Itu tadi udah berapa kali nawar? 3 ya, 50, 45, 40. Terus Abraham bilang lagi, Tuhan, jangan ya marah Tuhan, saya mau nawar lagi. Dia bilang, boleh nggak kalau ada 30 aja kamu bebaskan tuh kota? Tuhan bilang apa? 30 orang kalau ada di situ yang benar, bebas itu kota. 4 kali ya. Lalu Abraham bilang apa? Tuhan, saya mau memberanikan diri lagi nih. Bagaimana kalau cuma ada 20? Masa kamu juga mau hukum Sodom dan Gomora? Dia bilang begitu. Tuhan bilang apa? Boleh. Kalau ada 20 orang aja kamu temukan di situ yang benar, bebas itu kota. Kelima kali itu ya. 40, 50, 45, 40, lalu 40, 30, lalu sekarang 20. Ya. Lalu Abraham masih ragu nih, ada nggak ya 20 orang di Sodom dan Gomora yang benar? Lalu dia memberanikan diri lagi ngomong sama Tuhan. Tuhan, jangan marah ya, jangan marah, please jangan marah. Kalau misalnya ada 10 aja di situ, di kota Sodom dan Gomora, orang benarnya, Tuhan jangan hukum mereka, boleh nggak? Tuhan bilang apa? Baiklah, 10 kalau ada di situ orang benar, Sodom dan Gomora akan kubebaskan dari hukumanku. Lalu Tuhan pergi dan terjadi. Tidak ada 10 kan? Yang ada cuman Lot, istrinya, 2 anaknya, dan 2 mantunya. 2 anaknya, 2 mantunya. Berarti ada berapa orang? 6 orang. Nggak sampai 10. Jadi artinya Sodom dan Gomora di bumi hanguskan. Itulah Abraham sebagai pendoa syafaat. Sebenarnya Abraham itu kenal nggak sih sama orang di Sodom dan Gomora itu selain dari si Lot dan keluarganya? Kenal nggak? Nggak kenal. Yang dia kenal itu hanya Lot dan keluarganya. Tapi kenapa dia mau melakukan itu? Kenapa Abraham mau melakukan itu? Memohon kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Abraham di dalam itu, kalau nanti kalian baca ya, perikop itu, yang dilakukan Abraham adalah bahwa dia memohon dengan sangat. Karena dia memohon dengan yakin.
dia memohon dengan satu urgent. Dia merasa urgent. Urgent apa ya? Urgent. Pokoknya dia merasa urgent deh. Mendesak. Ya, mendesak. Jadi Abraham merasa ini keadaan yang sangat mendesak karena Allah udah mau menghancurkan Sodom dan Gomora. Sangat urgent. Jadi dia memohon dengan yakin dan bersungguh-sungguh dan dia plead. Kalau bahasa Inggrisnya tuh plead itu apa? Plead itu adalah kalau kita di pengadilan, di pengadilan itu kan ada yang terdakwa, terus ada hakim dan ada pembela. Nah, pembela itu akan plead atau memohon atau mengajukan petisi atau mengajukan apa ya namanya? Mengajukan apa namanya? Mengajukan permohonan dan apa itu pembelaan. Banding. Mengajukan pembelaan untuk terdakwa ini. Jadi Abraham juga memberikan plead, membela orang-orang penduduk di Sodom dan Gomora dengan sungguh-sungguh, ya. Itu yang dilakukan Abraham. Dia berdiri di tengah antara Allah dan umatnya, ya. Dia berdiri di tengah-tengah antara umat di Sodom dan Gomora, penduduk Sodom dan Gomora dengan Allah yang murka, yang mau menghukum Sodom dan Gomora. Abraham ada di tengah-tengah sebagai penengah atau perantara yang ingin supaya hukuman dari Allah ini boleh ditiadakan. Ya, ada kesungguhan hati, ada sungguh-sungguh keyakinan bahwa Allah akan memberikan pengampunan dosa, terus ada juga keinginan yang begitu urgent, yang begitu mendesak, sehingga Abraham itu harus mengajukan itu kepada Tuhan. Ya, itulah perantara. Oke. Jadi ada beban di dalam hatinya supaya ada kesempatan diberikan kepada penduduk di Sodom dan Gomora untuk bertobat. Sehingga Allah tidak membinasakan atau membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Dan itu tidak dilakukan cuma 1 kali, tapi sampai 6 kali. 50, 45, 40, 30, 20, 10. Oke? Tetap dilakukan, persisten, dilakukan terus-menerus. Ya, karena satu kebutuhan, karena satu situasi di mana orang-orang ini memerlukan belas kasihan Tuhan supaya mereka terbebaskan dari hukuman itu. Ya, itu perantara. Lalu di Yehezkiel 22 ayat 30 dikatakan apa? Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka di tangannya, salah. Yehezkiel 22 ayat 30 adalah aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Allah mencari seorang yang mau mendirikan tembok untuk mempertahankan. Kalau tadi dikatakan Sodom dan Gomora itu negerinya. Mempertahankan negeri itu di hadapan Tuhan supaya Sodom dan Gomora tidak kumusnahkan. Tapi Tuhan tidak menemukannya. Ya. Nah, disinilah pentingnya perantara. Tuhan bukannya nggak bisa membebaskan Sodom dan Gomora, tapi Tuhan perlu seorang perantara. Dilihat di Yesaya 59 ayat 16. Ia melihat bahwa tidak ada seorang pun yang tampil dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangan Tuhan sendiri memberi dia pertolongan. Dan keadilannya lah yang membantu dia. Ya, Tuhan bisa, tapi Tuhan mencari seorang perantara supaya ada yang mendirikan tembok. Berbicara tentang tembok,
Pendoa syafaat itu adalah seperti orang yang mendirikan tembok ya, tembok. Saya ambil contoh tembok Great Wall, tembok Cina, Great Wall ya. Great Wall itu dibangun panjang sekali, mengelilingi seluruh dataran China, perbatasan dengan negara Mongolia dan negara-negara lain. Ya, zaman dulu itu kita tahun 20-an Masehi lah. Dibangun sekitar 100 tahun lebih, dan pada saat membangunnya itu perlu tenaga, yaitu di gunung-gunung. Kalau yang udah pernah pergi ke Great Wall, itu ada di atas bukit-bukit, gunung-gunung, terus dibangun itu temboknya, tebalnya itu tebal sekali, tinggi, dan ada juga menara atau satu pos untuk tentara yang berjaga di situ. Gunanya apa? 24 jam tentara itu berjaga di atas tembok itu, mencegah supaya kalau ada musuh datang mau menyerang Cinanya, mereka yang tahu duluan dan mereka yang akan berperang melawan atau menghalangi musuh itu masuk ke dalam negara mereka. Itu Great Wall. Ya. 24 jam berjaga di Great Wall. Dengan dibangun tempat khusus supaya mereka bisa berteduh dari hujan dan matahari, terik matahari, dan kalau malam bisa tidur di situ gantian. Oke? Itu Great Wall. Nah, kita pendoa syafaat adalah seperti orang yang hendak mendirikan tembok, mempertahankan negeri. Supaya apa? Nggak dimusnahkan. Mempertahankannya bukannya dari Tuhan, tapi dari serangan musuh. Serangan musuh ini apa zaman ini? Ya godaan setan, ya kan? Usaha-usaha setan atau si jahat, roh jahat untuk menculik atau menculik, untuk snatch, untuk mengambil umat Allah agar dia terpisah atau keluar dari kerajaan Allah. Ya. Itu yang terjadi sekarang ini. Makanya diperlukan pendoa syafaat yang membangun tembok untuk mempertahankan kerajaan Allah dan penduduknya supaya dia terhindar dari godaan setan, sehingga kalau udah berdosa manusia itu udah ketarik keluar dari kerajaan Allah. Jangan sampai nanti Tuhan bilang, aku lagi nyari pendoa syafaat, kok nggak ada ya, nggak ditemukan itu di ayat 59 itu tadi. Oke? Jadi kita pendoa syafaat itu adalah orang-orang yang diharapkan Tuhan untuk membangun tembok. Kita harus punya beban itu. Kita harus punya sikap-sikap yang seperti tadi itu ya. Nah, pendoa syafaat bukan hanya berdoa sekali-sekali, tetapi untuk jangka panjang dengan memohon terus-menerus dan mengadakan pembelaan kepada Tuhan. Seperti Abraham tadi. Tuhan janganlah, kalau ada segini janganlah gitu ya. Gitu. Jadi pendoa syafaat adalah orang yang berdiri di tengah-tengah antara Allah dan umatnya yang berdosa, supaya Tuhan berbelas kasih, memberikan pengampunan dan memberikan pemulihan. Dan harus punya beban. Beban untuk suatu keadaan yang mendesak. Dan keyakinan, karena kita semua sebagai tim PD, kita tahu bahwa doa-doa orang benar akan dikabulkan. Jadi kita sudah melihat doa yang dikabulkan. Lalu kita punya beban untuk juga mendoakan. Menjadi pendoa syafaat, menjadi mengantara, menjadi satu kata lagi apa itu ya, sebentar, menjadi tadi katanya itu apa di mana, penengah ya, menjadi penengah, pendamai. Oke, jadi kita menjadi perantara atau pendamai, penengah antara Allah dan umatnya yang berdosa, yang memerlukan belas kasihan Tuhan. Oke, jadi minta beban itu dari Tuhan. Kalau nggak punya beban, ya.
Dan kita berdiri sebagai jembatan antara satu keadaan, kondisi, sekumpulan orang yang memerlukan kerahiman Allah. Kita ini adalah orang yang membangun jembatan itu, the Great Wall, sebagai pertahanan. Oke, ya. Sekian untuk hari ini. Kita akan langsung praktek. Sebelum praktek,